Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya karena ada bukan gangguan, kesalahan teknis ya. Jadi Prof. Edi memberikan link yang sekarang katanya harus menggunakan ID sama password, sedangkan passwordnya belum diberikan sehingga kita tidak bisa menggunakan Zoom yang berbayar, tapi Zoom gratisan ya. Hanya 30 menit, nggak masalah ya. Mudah-mudahan nanti dengan 30 menit bisa lebih memahami. Baik, mohon bersabar mungkin yang sering mengembangkan instrumen karena kelasnya adalah kelas teori teori tes ya. Jadi Anda kompetensinya harus sama semua. Kita masih membahas validitas tampang atau validitas termasuk validitas isi. Mengapa saya bahas? Karena meskipun orang pengukuran terkait dengan mengukur kualitas atau menentukan kualitas dari instrumen, dari segi validitas dan reliabilitas, kita tetap harus mempersoalkan apakah konstruksi instrumen yang dikembangkan itu pijakannya betul dulu, gitu ya. Kemudian memenuhi kaidah tertentu dulu. Validitas tampang, validitas isi sebenarnya kecil sekali pengaruhnya, tetapi meskipun kecil pengaruhnya, kalau Anda mendapatkan instrumen dengan kertas yang lusuh, kan mematikan motivasi ya, jadi pengisiannya juga sembarangan gitu. Kemudian sajiannya nggak begitu menarik, itu juga akan mempengaruhi moodnya si tester, sehingga respon yang diberikan tidak maksimal, sehingga error pengukurannya besar sekali. Nanti kita bahas di reliabilitas ya, kenapa masih dipersoalkan validitas tampang atau isi meskipun pengaruhnya sangat kecil, tetapi secara keseluruhan dia akan mempengaruhi error pengukuran karena performa dari tester akan tampak di sana gitu ya. Kalau tidak bersungguh-sungguh maka hasilnya juga jelek. Instrumen yang dikembangkan, validitasnya itu kan dilihat dari respon ya. Respon itu dilihat dari hasil, skornya kan yang dipersoalkan. Jadi nanti ada pergeseran dari validitas isi menjadi validitas yang diresponnya itu ya. Sejak di awal kelihatannya kita sudah bahas. Baik, ini kita bahas karena umumnya kita mengembangkan soal pilihan ganda. Ujian nasional itu kan terkait dengan pilih soal-soal pilihan ganda, ujian nasional dihapus sehingga setiap daerah, setiap sekolah nanti diminta untuk mengembangkan soal untuk menentukan kelulusan gitu ya. Sedangkan dari pemerintah pusat akan mengeluarkan namanya AKM, Assessment Kompetensi Minimal ya, yang itu diberikan di kelas 4, kelas 5 kalau nggak salah ya, kemudian kelas 8 dan kelas 11, sehingga penentuan kelulusan sepertinya masih diberikan kewenangan di sekolah atau provinsi. Sehingga ke depan Anda kalau bekerja di sekolah ataupun di dinas ataupun di lembaga apapun, mesti mengembangkan soal-soal ya untuk kelulusan siswanya gitu sebetulnya. Sebenarnya larinya ke sana. Baik, soal yang dikembangkan umumnya berupa pilihan ganda. Tes bahasa Inggris TOEFL juga kan pilihan ganda. Jadi kita lihat aspeknya ada 3 yang kita kaji, yaitu dari aspek materi yang pertama, kemudian dari aspek konstruktif soal pilihan ganda, yang ketiga adalah dari aspek bahasa. Jadi 3 aspek itu yang dikejar, yang dilihat. Kalau Anda mengajukan validasi ke validator, maka 3 aspek itu yang harus ada, yaitu aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa. Kita lihat dari aspek materi, seperti yang sebelumnya kita diskusikan bahwa soal harus sesuai dengan indikator. Jadi soal ini harus mengarah pada indikator. Artinya indikatornya sudah betul dulu ya. Soal dasarnya indikator. Indikatornya keliru, maka soalnya keliru.
Indikator dasarnya dari definisi operasional. Maka kalau definisi operasionalnya keliru, maka indikatornya keliru. Sehingga kan berentet. Soal dasarnya indikator, indikator dasarnya definisi operasional. Kalau ingin mengukur mengukur pengukuran di psikologis lainnya ya, katakanlah IQ misalnya, kemudian kemampuan komunikasi, kan itu membutuhkan definisi operasional yang jelas ya. Sehingga Anda harus menguraikan definisi operasional. Kalau hasil belajar Anda harus cek kompetensinya, kemudian Anda harus susun indikatornya, dan dari indikator kita bisa mengembangkan soal. Jadi rentetannya seperti itu. Kemudian karena dia pilihan ganda, maka pilihan jawaban harus homogen dan logis. Homogen dan logis terkait dengan materi, nanti kita lihat contohnya. Kemudian setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar, karena ini pilihan ganda. Di akhir, kita diskusikan pilihan ganda kompleks, soal yang baru, trennya baru. Sekarang, jadi tidak pilihan ganda itu dia biner, benar salah, tapi kalau pilihan ganda kompleks, enggak seperti itu. Untuk pilihan ganda, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Itu dari aspek materi. Kita lihat dari aspek konstruksi. Pokok soal yang kemarin pemaparan siapa ya, harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jadi STEM atau pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal ini biasanya diistilahkan STEM, dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Kemudian pokok soal atau STEM jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nanti saya berikan contoh ya. Kemudian yang keempat, pokok soal ini jangan ya, tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif dan ganda, tidak dan bukan gitu ya. Nanti saya berikan contoh juga. Kemudian yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Ini kalau di matematik nggak begitu kelihatan, tapi kalau di ilmu sosial, mungkin atau bahasa, kan sangat mungkin pilihan A, B, C-nya, A-nya terdiri dari 5 kata, yang opsi B 6 kata, opsi C 7 kata, yang opsi D bisa 20 kata panjang sendiri. Nah, itu kecenderungannya mesti si tester itu pilih yang lain sendiri. Ya. Sudah kelihatannya secara psikologis gitu deh. Kalau ada soal pilihan ganda, kemudian ada opsi yang panjang sendiri atau pendek sendiri, pasti kalau dia nggak paham kuncinya yang mana, dia akan pilih yang panjang sendiri atau yang pendek sendiri. Gitu ya. Jadi sangat menggiring dan biasanya kuncinya ya di situ, di yang tempat panjang sekali atau yang pendek sekali. Ya, kemudian yang keenam, pilihan jawaban ini tidak mengandung pilihan yang semua pilihan benar atau semua pilihan salah. Itu yang nggak boleh. Kemudian yang ketujuh, pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar ke kecil atau kecil ke besar. Jadi harus urut. Kalau opsinya 1, 2, 3, 4, 5, jangan 1, kemudian 5, kemudian 3, kemudian 2. Itu yang nggak boleh. Jadi ini opsi pilihan yang berbentuk angka harus diurutkan. Katakanlah tahun. Tahun harus diurutkan dari tahun yang termuda sampai tertua atau berkebalikan. Itu boleh. Yang penting urut. Kemudian gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Gitu ya. Yang 9, butir materi soal jangan tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Kalau STEM, STEM soalnya atau pokok soalnya nggak masalah, asal dia tidak terkait satu sama lain. Jadi kalau stimulus yang diberikan sama, kalau kemarin bahasa ceritanya mau itu juga, tapi yang ditanyakan beda, sangat boleh. Ya. Nanti kita lihat. Itu dari aspek konstruksi, kita lihat dari aspek bahasa. Kalau dari bahasa sudah jelas ya, kalau yang bahasa Indonesia mungkin harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Kemudian kenapa nggak boleh yang menggunakan bahasa yang berlaku setempat? Toh saya ingin mengukur, misalnya ya, kompetensi anak saya di daerah
di Manado misalnya katakanlah, atau di Makassar. Nah, Anda menggunakan istilah yang digunakan untuk daerah tertentu di sana. Padahal sama ya, di Makassar sama dengan di Sulawesi sama dengan di Pulau Jawa, sama dengan di Pulau Jawa, di suku Jawa dan suku Sunda, itu satu daerah itu akan ada beda istilah. Padahal kita kan penduduk kita sudah mobilitasnya cukup tinggi ya, sehingga jangan sampai siswa itu salah karena tidak paham istilah Anda. Kemudian yang ketiga, ini menggunakan bahasa yang komunikatif, dan yang keempat, ini tidak mengulang mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Kita lihat ya, masing-masing, ini saya cepat karena nanti jam 16.35 terputus katanya, terputus sendiri. Baik, ini ya, soal harus sesuai dengan indikator. Ini yang saya bahas adalah soal matematik, tapi intinya gini, indikatornya bunyinya gini, siswa dapat menentukan persentase bunga setahun bila diketahui tabungan mula-mula dan besar tabungan setelah setahun. Ya, jadi ini. Dalam soal juga gitu, ada tabungan mula-mula ini, kemudian ada besar tabungan, ada persentase bunga, ya. Kemudian ada besar tabungan Rika setelah, yang ditanyakan besar tabungan Rika setelah setahun. Kalau dia dari komponennya kan semua ada. Di sini ada persentase, di sini ada persentase, tabungan mula-mula, kemudian besar tabungan setelah setahun kan. Tapi yang ditanyakan di sini kan siswa dapat menentukan persentase. Yang ditanyakan di soal besar tabungan, gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi meskipun yang di komponen di indikator ini sama, semuanya sama, gitu, ada semuanya, komponen aspeknya ada. Tapi yang diminta di indikator siswa dapat menentukan persentase, maka di sini juga harus menentukan persentase juga. Ya, itu yang sesuai dengan indikator. Yang berikutnya dia harus homogen dan logis. Ini yang dilihat dari aspek materi. Jadi kenapa saya katakan saya akan memberi contoh yang matematik, karena expert saya di matematik. Saya nggak mungkin memberikan contoh di bahasa, bisa jadi salah gitu ya, karena penguasaan saya terhadap materi bahasa kurang ya. Misalnya, agar kalimat 1/2 titik-titik 1/3 menjadi benar, maka tanda ketidaksamaan yang tepat adalah gitu ya. Ini tanda ketidaksamaan, ini tanda ketidaksamaan, ini tanda ketidaksamaan. Ini adalah notasi dalam himpunan. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang ada di sini, dengan tanda ketidaksamaan. Berarti dia tidak homogen dan dia tidak logis. Yang pilihan jawaban harus homogen dan logis ya. Kemudian setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau satu yang paling benar ya. Ini salah satu faktor dan dari X kuadrat ditambah 4X dan 3, jawabannya itu bisa A, bisa B, kan salah satu faktor. Tapi di sini ada atau, kan siswanya juga boleh kan. Ini jawaban, dia juga mikir ini kan atau, boleh ini dan boleh ini. Sehingga ini contoh yang salah ya. Jadi harusnya kuncinya satu, tetapi dia punya kunci yang lain. Maksud Anda maunya ngukur yang ini nih. Dua-duanya kan disebutkan ya. Tapi kan di sini di A udah benar, B benar, maka si anak biasanya akan bingung, dia akan coret ini, coret ini, coret. Betul-betul kita akan rugi ya kalau siswanya mencoret ini, padahal yang dimaui kita adalah salah satu faktor misalnya gitu ya. Tapi di sini tidak mengarahkan pada yang benar. Kalaupun mau, ini harus disalahkan, yang ini harus disalahkan gitu ya. Jadi misalnya X dikurangi 1, dia bukan faktornya, sehingga menjadi benar. Baik, kemudian ini
pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Gitu. Himpunan penyelesaian, kalau di matematik, X-nya itu bisa macam-macam, bisa bilangan bulat, bisa bilangan asli, bisa bilangan cacah, bisa bilangan real, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi betul-betul kita harus mendefinisikan secara jelas yang dimaui jawabannya yang mana. Saya tidak akan membahas ya, karena mungkin Anda bukan ada yang tidak dari matematik. Jadi himpunan semesta pembicaraan itu harus dipertegas yang mana. Ini di soal yang dirumuskan secara tegas. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Nah, ini di matematik ya. Pada gambar di bawah ini ruas garis AB sejajar dengan ruas garis CD. Sudah digambarkan di gambar, AB itu sejajar CD. Ini sudah ada gambarnya. Terus EF sejajar dengan GH. Ini sudah digambarkan. Sehingga maka sudut CKF sama besar dengan yang diminta yang mana. Jadi posisinya jawabannya bisa macam-macam. Ini CKF bisa banyak juga jawabannya. Ini, ya ini, ya ini. Itu sama besarnya. Sehingga nanti jawabannya yang dimaui yang mana. Gitu ya. Dan tanda ini ya sebenarnya masalahnya di tanda. Jadi kalau sudah dikasih tanda, maka tidak perlu dituliskan di dalam stem soal lagi. Atau sebaliknya. Tidak perlu pakai gambar, di stem soal diperjelas. Itu yang diperlukan saja. Kemudian pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ini kalau di matematik ini segitiga sama sisi, kemudian 3 sudut yang sama besar. Ini adalah ciri dari segitiga sama sisi. Kemudian kalau di matematik itu jumlah segitiga sama sisi adalah 180. Jadi kalau dia sudah sama besar berarti kan sudah ketahuan 180 dibagi 3. Jadi soal ini tidak cukup baik ya untuk mengukur karena si pembuat soal sudah mengarahkan pada kunci jawaban. Ini yang salah. Jadi yang saya berikan adalah contoh-contoh yang keliru ya. Kemudian pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda, ini yang saya bilang. Sudah bukan, kecuali lagi. Ini kan berarti tidak ya. Sudah bukan, kecuali lagi. Meskipun di sini sudah dikasih bold, miring, garis miring, miring, bold, sama garis bawah ya. Meskipun kita sudah memberikan ini, tetapi ini merusak logikanya ya, karena di sini sudah bukan, kemudian kecuali gitu kan. Berarti kan yang iya kan, sudah bukan kecuali gitu ya. Nanti yang ini juga yang nggak boleh. Kemudian berikutnya adalah panjang rumusan tadi yang saya bilang. Berikut yang merupakan sifat persegi panjang. Jadi ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4. Ini relatif opsi A, opsi B, opsi C relatif sama panjangnya ya. Panjangnya ke atas sama. Tetapi yang D itu panjang banyaknya kata cukup panjang. Jadi, ini juga biasanya akan mengarahkan pada siswa untuk memilih opsi yang ini ya. Jadi, yang panjang atau yang paling pendek biasanya dia akan pilih. Itu yang rumusan pilihan harus relatif sama. Berikutnya adalah pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban salah atau semua pilihan jawaban yang benar. Jadi di sini adalah jawabannya salah semua. Jadi kalau salah semua kan kita nggak bisa paham dia itu bisa menentukan koordinat apa enggak gitu. Karena yang diminta adalah menentukan satu titik, kemudian titik tersebut menjadikan gambar ABCD jejar genjang. Gitu kan. Jadi kalau semuanya salah kan kita nggak bisa mengukur. Dia itu nggak paham bentuk jejar genjang, atau dia tidak paham menentukan satu titik yang di sini yang sehingga dia nggak bisa
menjawabnya gitu kan. Jadi ini tidak bisa mengukur apapun gitu ya. Jadi soal ini tidak mengukur apapun. Tidak mengukur kemampuan siswa maksudnya ya. Kemudian yang ini saya sudah edit ya. Jadi posisinya boleh disusun dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Kalau yang ini masih keliru. Ini kan 7, 64, 12, 81. Kalaupun mau 7, 12, 64, 81. Atau 81, 64, 12, 7. Gitu ya. Jadi susunannya dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Begitu juga kalau tahun. Misalnya Anda dari sejarah, Anda ingin menunjukkan, maka dia harus penyusunan tahunnya harus dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, berikutnya adalah gambar, grafik, tabel, diagram, dan lain-lain yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Ini nggak bisa nih dibaca. Banyaknya murid yang mempunyai berat dan itu adalah berat yang mana yang gambar yang ini, gambar yang ini. Jadi ini sama sekali tidak komunikatif ya. Jadi posisinya tidak bisa dikerjakan karena tidak jelas dan tidak berfungsi. Ini yang kemarin dibahas, bukan disinggung ya, boleh nggak STEM-nya sama? Gitu. Kalau ini justru STEM-nya berbeda atau pokok soalnya berbeda, tetapi untuk menyelesaikan soal nomor 2, dia itu harus menyelesaikan soal nomor 1 dulu. Nah ini yang nggak boleh. Jadi soal nomor 1 dan soal nomor 2, ini yang nggak boleh. Kenapa? Kalau siswa salah nomor 1, artinya soal yang nomor 2 juga keliru, salah. Tapi Anda nggak paham sebetulnya kalau mengukur seperti ini, siswa itu nggak paham ininya, atau siswa itu salah di sininya, kan kita nggak tahu. Kita nggak bisa menetapkan kesalahannya itu kesalahan siswa nggak paham atau kesalahan pengukuran, kita nggak bakalan tahu. Jadi yang ini, jadi yang pertama adalah dia harus menentukan volume. Yang kedua, kalau volumenya diketahui, biaya pembuatan kolam itu adalah per volume ya. Jadi kalau volumenya segini misalnya, D ya kuncinya. Berarti kan 525 tinggal dikalikan 1250, ketemu kan jawabannya. Tapi kalau ini salah, berarti kan ini juga salah. Ya, ini saya mengejar biar nggak putus dulu ya, nanti kalau ada diskusi. Kemudian rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, meskipun di matematik ataupun di mata pelajaran apapun atau Anda ingin mengukur apapun, bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan kaidahnya. Ini ya, cara penulisan ini juga keliru nih. Yang satu pakai 00, mungkin nanti di sini ada yang tanpa spasi dan pakai spasi, perhatian ini spasi, nanti Anda cek mana yang betul. Jadi betul-betul posisinya harus sesuai dengan kaidah dalam bahasa. Kemudian ini kembali tidak menggunakan kata-kata yang tidak komunikatif. Bentuk simpel maunya bentuk sederhana ya, jadi 14/49 kalau disederhanakan menjadi 2/7 ya maksudnya ya. Tapi dengan kata simple, padahal maksudnya menyederhanakan pecahan gitu. Jadi ini mungkin bagi kita bisa dipahami, tapi bagi siswa mungkin tidak ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal tidak menggunakan bahasa setempat yang berlaku. Ini ada ganteng. Kalau di bahasa Jawa ada apa? Saya juga nggak paham. Karena saya bukan asli sini. Jadi ada istilah-istilah di daerah yang masuk ke sini dan itu diusahakan jangan ya. Karena mobilitas orang Indonesia cukup tinggi sehingga ada orang penduduk asli yang tinggal di daerah tersebut bukan penduduk asli sehingga dia tidak paham istilah-istilah yang ada di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah pilihan jawaban, jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Dari gambar di atas, bila titik T diputar 180 derajat, maka titik T
Nih, menempati, saya kasih tanda merah, menempati titik R, menempati titik Q, menempati titik P, menempati titik X. Jadi kalau mau ini dipindahkan ke atas saja. Ini sudah ada running out ya, nanti sebentar lagi akan terputus. Jadi seperti itu ya, jadi jangan mengulang yang ada di sini, lebih baik naikkan aja ke atas. Itu yang dimaksud tidak. Nah, itu bentuk soal pilihan ganda. Jadi kalau mengembangkan soal pilihan ganda, harus diperhatikan 3 aspek tadi. Aspek semua instrumen itu ada aspek materi, ada instruksinya, dan ada aspek bahasa. Kemudian yang dipelajari adalah multiple choice. Kenapa pilihan ganda itu untuk soal-soal ujian nasional atau mengukur kemampuan, dia bisa nanti Anda bisa lacak di jurnal atau di beberapa buku, dia bisa merambah atau merangkum materi secara luas ya kalau multiple choice. Tapi kalau essay itu kan terbatas materinya. Kenapa? Karena siswanya kan harus menulis. Jadi kalau essay 10 soal itu sudah cukup berat, tapi kalau Anda mau mengukur dari kompetensi kelas 1 sampai kelas 3 itu dengan multiple choice ya, karena materi yang diungkap bisa lebih banyak dari 10 ya, jadi bisa 20 atau bisa 40, sehingga materinya lebih banyak diukur gitu ya. Kemudian tata cara penulisan Anda perhatikan ya. Ini adalah standar penulisan standar secara terstandarkan. Opsi harus ditulis ke bawah, tidak boleh ditulis ke samping. Jadi nggak boleh nih saya tuliskan ini di sini. Biasanya kan, Bu, saya biar irit kertasnya gitu. Nah ini yang nggak boleh. Biar irit kertasnya, terus saya susun ke kanan. Nah ini yang nggak boleh. Ini harus disusun ke bawah. Kemudian untuk soal, ini yang nggak boleh ya, ini nggak boleh. Untuk apa namanya? Untuk SMP banyaknya opsi itu 4. Untuk SMA, SMK banyaknya opsi itu 5. A, B, C, D, E. Gitu ya. Jadi kalau untuk anak SMP, anak SD biasanya cuma A, B, C, D, tetapi untuk anak SMA, perguruan tinggi dia bisa sampai E. Itu pilihan ganda ya, dan susunannya nggak boleh seperti ini, tetapi ke bawah ya, ini yang salah. Contoh yang benar adalah ke bawah seperti ini, A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi betul-betul kita ingin tidak mengecohkan siswa ya. Kalau ke kanan terus siapa lagi ya? Ya sangat apa ya, dari segi administrasi pengukuran itu banyak akan ditemukan errornya lebih banyak gitu ya. Jadi kita menghindari kesalahan pengukuran dan kesalahan ya umumnya dari sini adalah error dari pengukurannya ya. Jadi dari error pengukuran bisa diakibatkan atau penyebabnya itu adalah karena situasi tes atau validitas tampang dari instrumennya. Gitu ya. Ini yang multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian sekarang tren baru, soal-soal itu tidak pilihan ganda saja, opsinya 1 yang dipilih, tetapi dia pilihan ganda kompleks. Bentuk pilihan ganda kompleks. Jadi Anda bisa nanti dicoba dilacak di jurnal atau di beberapa buku. Contohnya apa? Ini ada 3 kemungkinan solusi dari sistem persamaan linear 2 variabel yang mungkin. Berikut adalah beberapa contoh SPLDV. Beri tanda checklist sesuai dengan solusi pada masing-masing sistem tersebut. Ini jawabannya ya, jadi harusnya kan ini kosongan dulu. Nah, harusnya gini nih. Kemudian kan siswa memberi checklist ya, agar mana dari SPL ini yang memiliki solusi tunggal, solusi tak berhingga, tidak punya solusi. Misalnya, ini jawabannya. Kemudian contoh yang lain nih. Kalau ini kan dalam bentuk tabel, ke kanan gitu harus dipilih
contoh yang lain adalah dalam pembelajaran matematika SMA sangat mungkin digunakan software yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Berilah tanda checklist pada software yang dapat digunakan untuk kegiatan eksplorasi dalam matematika. Ini jawabannya. Harusnya nggak ada dulu. Jadi dia disuruh memberikan checklist. Mana software yang di sini yang bisa digunakan untuk melakukan eksplorasi. Itu pilihan ganda kompleks. Contoh berikutnya adalah yang ini. Saya ngarang aja. Kalau tadi kan matematik semua. Contohnya ini. Berikut adalah protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID-19 misalnya gitu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga barang bawaan. Kemudian ini yang keliru ya, yang merah kan kuncinya. Menjaga jarak betul, mencuci pakaian. Tidak ada COVID kan sebenarnya wajib, jadi keliru ya. Membersihkan tempat tinggal, COVID kan ini hal yang wajib ya. Jadi sebetulnya kan yang dimaksud protokol yang diinginkan adalah ini. Meskipun ini seharusnya kan sudah dilalui dulu ya. Yang mencuci pakaian, kemudian membersihkan tempat tinggal kan harusnya sudah dilalui gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini nanti sebentar lagi terputus karena waktunya menit yang versi gratisan. Ada yang ingin terkait dengan validitas tampang? Ada yang didiskusikan? Maaf Bu, mau bertanya. Yang didiskusikan nggak ada? Ya, harapannya karena Anda dari ilmu dari pendidikan yang lebih banyak pendidikan kan sering ya bikin soal ya. Sudah sering bikin soal, tapi maksud saya harapannya adalah soal yang dikembangkan itu dari validitas tampangnya sudah betul dulu gitu. Masalah nanti mau dianalisis dari segi di expert, terkadang mungkin expert tidak melihat di tampang karena expert justru menginginkan lebih banyak kesesuaian antara soal dengan indikator gitu ya, misalnya. Tapi sajian penampakannya seperti apa mungkin tidak dilihat gitu karena harapannya mungkin Anda yang menetapkan. Padahal kalau dengan saya biasanya saya minta karena Anda harus memperkirakan waktu yang digunakan untuk si tester ya. Berapa banyak waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal ini sehingga secara keseluruhan akumulasinya berapa banyak sih yang harus dibutuhkan waktu untuk mengerjakan satu set soal misalnya. Ya, ada pertanyaan? Ini nanti akan tiba-tiba putus. Tinggal satu menit lagi nanti kita terputus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak apa belum? Belum. Ya, jadi ada pertanyaan? Belum? Belum. Kalau belum, sebetulnya ini pengantar untuk bagaimana soal itu bisa menjadi paralel ya. Kan ini saya bikin soal nih. Anda pernah lihat ya soal ujian nasional itu ada setnya itu ada satu kali ujian nasional dia punya 20 set ya. 20 set soal ya. Atau 40 ya, 40 set soal. Pertanyaannya, kalau misalnya saya punya dengan indikator yang sama, Anda harus mengembangkan 40 soal yang paralel gitu. Terus gimana caranya? Misalnya, apakah bolehkah di multiple choice? Gitu. Saya punya multiple choice ini ya. Soalnya sama, kemudian
opsinya aja diubah gitu. Opsinya diubah kan kalau matematik katanya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Itu berarti kan cuma 2. Kalau saya ingin